Oh, aduh, kok baru diolesi sebentar rasanya panas banget ya. Kayak ketumpahan air panas di atas kepala. Terus ini kenapa rambutku rasanya jadi kaku dan lengket begini? Tenang ibu, jangan panik. Ini namanya reaksi kimia eksklusif tingkat dewa. Rambut ibu ini lagi beradaptasi dengan pigmen warna internasional yang aku pilihin tadi. Astaga, pigmen internasional apa kalau warnanya jadi belang-belang macan Halo semuanya, hari ini aku sibuk banget. Baru sampai di salon mewah aku nih buat ngecek laporan keuangan bulanan. Bisnis sendiri emang capek ya, tapi hasilnya memuaskan. Mbak Nadia, kamu ngapain sih pagi-pagi udah nge-live begitu? Itu motor kamu belum diparkir, ngalangin jalan masuk tahu. Ih, Pak Satpam ini ngerusak konten aku aja. Aku lagi nyapa para penggemarku di media sosial tahu. Tolong ya, jangan panggil aku Mbak, panggil aku Bos Nadia. Kan salon Mega ini punya aku. Oh, alah Bos Nadia gimana? Kamu kan baru 3 hari kerja di sini jadi karyawan, bagian nyapuin rambut. Jangan kebanyakan ngayal deh, nanti stres sendiri. Kamu ini nggak tahu apa-apa soal strategi bisnis. Ini namanya pencitraan demi menaikkan nilai saham salon aku. Udah aku mau masuk ke dalam dulu. Mau mantau para seniorku yang kerjanya lambat. Ya udah sana masuk, tapi ingat di dalam ruang VIP udah ada Ibu Ratna yang nunggu pelayanan. Jangan bikin ulah kamu. Oh, ada pelanggan di ruangan VIP ya? Kebetulan banget, ini waktunya aku tunjukin kalian aku yang jenius ini ke mereka semua. Ini rambutnya kering banget karena keseringan dicatok ya Bu. Kita harus pakai deep conditioning yang mengandung minyak alami biar... Mbak Siska ini kuno banget sih teorinya. Permisi ya Bu Ratna, kenalin aku pemilik salon. Biar aku aja yang nanganin. Seniorku ini resepnya udah ketinggalan zaman. Kamu pemiliknya, masih muda banget ya. Tapi ini rambutku beneran kering, kasar dan gampang patah. Mau diapain emangnya? Nadia, kamu itu baru kerja 3 hari di sini. Jangan so tau deh. Rambut kering begini kalau salah produk bisa makin hancur. Kita harus pakai rangkaian produk nutrisi intensif. Aduh, kamu itu cuma karyawan. Jangan mendikte aku yang punya salon ya. Mau sampo, masker, serum, sampai vitamin rambut itu semuanya sama aja fungsinya. Cuma beda botol dan wanginya doang. Kamu gila ya? Itu kan rangkaian produk khusus untuk rambut berminyak dan ketombe. Kenapa malah itu yang kamu ambil? Dengar ya kroco, biar cepat meresap dan rambutnya langsung berkilau Mbak Siska. Formula di dalam botol ini kan kuat, pasti bisa langsung menjinakkan rambut keringnya Bu Ratna dalam sekejap. Kamu yakin Neng? Kok baunya tajam ya? Warnanya juga hijau neon begini. Beneran aman buat rambutku? Tenang Bu, di tangan pencipta tren kecantikan kayak aku, rambut kering ibu ini bakal langsung disulap jadi selembut sutra. Ayo kita langsung cuci rambut sekarang. Gimana Bu, pijatan maut dari pemilik salon langsung ini? Rasanya mantep kan? Produk pilihan aku ini emang gak berbusa banyak, biar kotoran di kepala ibu langsung rontok semua. Aduh Neng Nadia, ini pijit kepala apa mau ngajak berantem? Kok kulit kepalaku rasanya agak perih dan ketarik ya? Rambutku juga rasanya kaku. Itu namanya proses detoksifikasi Bu. Emang awalnya agak kaku begitu karena rambut kering ibu lagi berperang melawan formula dari sampo pilihan aku tadi. Ayo sekarang kita duduk biar aku keringin. Ya ampun, awas ya kalau rambutku malah makin rusak. Ini modalnya mahal loh buat perawatan semingguan begini. Tenang aja, serahin pada ahlinya. Astaga Neng, ini apa-apaan? Kok rambutku malah jadi mekar kayak singa habis kesetrum begini? Kasar semua, kasar, bahkan disisir pakai jari aja gak bisa.
Ini bukan salah produknya, Bu. Ini karena rambut dasar ibu yang dari awalnya udah terlalu rusak dan kering. Ibu kurang minum air putih nih pasti. Malah nyalain aku. Jelas-jelas kamu yang salah pakai produk. Rambutku kering kok malah dikasih produk pembersih minyak ekstrim. Mana ada pemilik salon sengawur kamu. Ibu jangan sembarangan nuduh ya. Aku ini bos di sini. Jadi keputusan aku pasti paling benar. Kalau ibu nggak terima dengan hasil karya seni aku, silakan besok lihat aja gimana aku ngendarain mobil baru aku ke sini buat ngebuktiin kesuksesan aku. Sret. Apaan sih? Minggir semuanya, minggir. Pemilik salon paling sukses di dunia ini mau lewat. Riko, lihat itu, haha. Itu sisir kok bisa nyetir sih, lucu banget. Iya Don, aneh ya. Set, suara klaksonnya jelek. Hei anak kecil, jangan sembarangan ya. Ini namanya mobil estetik. Hanya orang kaya raya dan pemilik salon mewah kayak aku yang bisa punya mobil ini. Tante, hati-hati nabrak tukang bakso di depan. Tenang aja, kemudi mobil aku ini udah secanggih kemampuan aku mengelola salon kecantikan. Kalian lihat aja. Setelah ini aku mau menata uang seluruh isi salon biar makin berkelas dan bikin karyawan aku makin tunduk sama aku. Nah, kalau begini kan jadi cantik dipandang mata. Semua yang botolnya warna pink di sebelah kanan, yang ungu di atas, dan yang kuning di bawah. Estetik banget. Nadia, kamu beneran udah hilang akal ya? Ini sampo untuk rambut rontok. Kenapa kamu satuin barang pelembab rambut kering cuma karena botolnya warnanya sama? Iya Nadia, ini luar pelangganan udah ngantri panjang gara-gara ulah sok tahu kamu mindahin barang. Aku tadi salah ambil produk obat keriting malah ketukar sama cairan pelurus rambut. Berantakan semua pelayanan kita. Aduh, kalian berdua ini berisik banget sih. Pusing aku dengernya. Aku ini pemilik salonnya. Jadi aku dong mau mendesain interior rak ini kayak apa. Konsumen itu butuh visual yang memanjakan mata, bukan cuma fungsi. Visual apanya? Dengar itu, suara komplain pelanggan di luar udah makin kencang karena antrian macet total. Karyawan lain jadi bingung setengah mati mau melayani karena barangnya tertukar semua. Alah, alasan aja kalian itu. Bilang aja kerjanya yang lambat. Udah, mending sekarang kita ke ruang istirahat dulu. Aku mau kasih kalian pengarahan biar otak kalian itu bisa secerdas aku dalam mengelola bisnis besar ini. Lihat ini Rina, foto aku di depan cermin VIP kemarin tembus 1000 penyuka dalam waktu 1 jam aja. Semua orang di kampung aku percaya kalau aku ini pengusaha muda sukses yang berhasil membeli gedung salon megah ini dari hasil investasi luar negeri. Investasi luar negeri dari mana sih Nadia? Kamu itu di sini baru 3 hari kerjanya aja masih sering salah pakai produk. Kemarin aja rambut Bu Ratna sampai ke aku kayak sapu ijuk gara-gara kamu so tahu. Kamu itu sirik aja sih sama kesuksesan orang lain. Bu Ratna itu cuma kurang minum air putih, makanya rambutnya kering. Bukan salah samponya. Kalian harusnya bersyukur dong punya atasan sevisioner aku yang bisa memimpin salon ini ke area modern. Tunggu, kalau kamu beneran udah ambil alih manajemen dan jadi pemilik baru salon ini, coba kamu tanya dong surat izin usaha salon kita itu nomor berapa? Terus kenapa namamu gak ada di papan struktur organisasi depan? Itu aduh Rina, urusan perizinan dan dokumen legalitas begitu kan rahasia perusahaan tingkat tinggi, nggak boleh sembarangan dibahas di ruang makan begini. Itu strategi bisnis internasional namanya. Kalian yang cuma karyawan biasa mana paham.
Alasan aja kamu, palingan juga takut ketahuan bohongnya. Udahlah, gak usah kebanyakan berhayal jadi bos. Mendingan kamu bantu kami bersiap-siap karena di depan salon udah mulai ramai lagi tuh. Kalian lihat aja nanti, sebentar lagi akan ada pelanggan penting yang datang. Dan aku sendiri yang bakal turun tangan melayani dia, biar kalian semua tahu bagaimana cara kerja seseorang bos yang sesungguhnya. Selamat siang Ibu Direktur sayang. Seneng banget deh melihat pelanggan paling terhormat kita udah dateng. Kamu minggir dulu ya, biar aku yang melayani langsung tamu VIP kita ini. Tapi Mbak Nadia, kan tugas aku yang mencatat kedatangan pelanggan di buku besar ini. Lagi pula Ibu Direktur kan Udah, diem aja kamu. Gak usah banyak protes sama atasan ya. Sana pergi ke belakang, buatin teh lemon hangat pakai madu. Tunggu dulu. Kamu ini siapa ya? Kok wajahnya baru kelihatan? Kemana sih atau staf senior yang biasanya menangani rambutku setiap bulan? Oh, perkenalkan Bu, aku Nadia, pemilik baru sekaligus pengelola utama salon mewah Glamour Hair ini. Staf yang lama itu kerjanya lambat banget, makanya sekarang manajemen langsung aku ambil alih sendiri demi kepuasan Ibu. Oh, jadi kamu bos barunya. Bagus deh kalau begitu. Rambutku ini mau dicat ulang biar warnanya makin berkilau. Tapi aku gak punya banyak waktu karena 1 jam lagi harus memimpin rapat penting di kantor pusat. Kalau soal kecepatan dan kualitas, Ibu tenang aja. Di tangan dingin seorang ahli seperti aku, proses pewarnaan rambut Ibu bakal selesai dalam sekejap dengan hasil yang paling cepat membahana di dunia. Kebetulan dong kalau beneran bisa cepat. Ya udah, ayo kita mulai sekarang. Aku nggak mau sampai terlambat datang ke rapat pentingku. Siap, Ibu Direktur. Mari kita langsung ke ruangan VIP utama. Aku udah siapin formular rahasia paling ajaib khusus buat rambut indah Ibu. Rambut Ibu langsung meresap. Neng Nadia, itu kamu campur apa aja kok sampai berbusa dan baunya menyengat begitu? Kamu yakin ramuan itu aman? Kulit kepalaku agak sensitif loh kalau kena bahan yang terlalu keras. Aman Ibu Direktur, ini perpaduan cairan pemutih dosis tinggi, pewarna permanen, plus serum pengencang kulit. Logikanya, kalau dicampur jadi satu begini, hasilnya pasti bakal 3 kali lipat lebih badai. Aduh, kok baru dari sebentar rasanya panas banget ya? Kayak ketumpahan air panas di atas kepala. Terus ini kenapa rambutku rasanya jadi kaku dan lengket begini? Tenang Ibu, jangan panik. Ini namanya reaksi kimia eksklusif tingkat dewa. Rambut Ibu ini lagi beradaptasi dengan pigmen warna internasional yang aku pilihin tadi. Astaga, pigmen internasional apa kalau warnanya jadi belang-belang macan begini? Ada yang kuning, ada yang merah, terus ujung-ujungnya malah rontok dan kusut kayak benang layangan putus. Kamu apain rambutku? Aduh, ini sebenarnya teknik pewarnaan abstrak yang lagi viral di Paris. Ibu aja yang belum terbiasa melihat gaya nyetrek kelas atas begini. Gaya abstrak matamu. Ini rambutku hancur, padahal sebentar lagi aku ada rapat penting. Cepat bangun pemilik asal salon ini. Aku nggak mau tahu, urusan ini harus diselesaikan di area utama. Mana yang namanya pemilik salon ini? Keluar sekarang juga. Lihat, ini kepalaku jadi mirip kaset rusak gara-gara penampuan so tahu ini. Selamat siang Ibu Direktur. Ada apa ini? Saya Sarah, pemilik asli sekaligus pengelola tunggal salon Glamour Hair. Ini dari awal berdiri. Loh, jadi kamu pemilik aslinya? Terus perempuan magang ini siapa? Tadi di depan dia pasang badan dan ngaku-ngaku kalau dia bos baru yang udah beli gedung salon ini. Dia juga yang nekat mencampur ramuan kimia sampai rambut aku rontok begini.
Astaga ibu, itu kan formula bleaching dosis tinggi yang dicampur serum pengencang. Nadia, kamu udah gila ya? Udah dibilang berulang kali kamu itu cuma karyawan baru. Kenapa malah nekat merusak rambut pelanggan VIP kita? Misi kakak-kakak gemas, daripada rambut rontok bikin tensi naik, mending cobain nih keripik kokomeong yang super renyah ini, dijamin stres hilang. Harganya murah dan tinggal di tap-tap layarnya aja. Terus ini juga ada basreng, makanan favorit sejuta umat. Just tap-tap layarnya. Ada orang lagi ribut malah jualan. Saya keluar dulu, jangan mengacaukan salon saya. Yalah galak amat sih, udah deh, tapi jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Oh, jadi begitu kelakuan kamu di belakang saya, Nadia. Baru kerja 3 hari jadi karyawan magang, tapi di media sosial dan di depan pelanggan udah berani ngaku-ngaku sebagai pemilik salon. Ibu Zara, ibu, aku nggak bermaksud. Aku cuma mau bercanda sedikit sama tetangga di kampung biar kelihatan sukses, Bu. Tolong jangan pecat aku, Bu. Enggak ada maaf-maafan. Pokoknya rambut aku yang indah ini harus kembali normal sekarang juga. Dan perempuan pembohong ini harus dapat hukuman yang setimpal. Ibu direktur tenang aja. Siska akan memperbaiki rambut ibu secara gratis. Dan kamu, Nadia, ikut saya ke dalam ruangan sekarang juga. Gak ada bantahan. Coba tatap muka saya sekarang, Nadia. Hebat banget ya kamu. Baru 3 hari kerja di sini, tapi udah bisa membeli gedung salon mewah ini lewat investasi luar negeri. Kamu mau bikin usaha tandingan dalam salon saya sendiri, ha? Maaf Ibu Sarah, aku beneran hilaf, Bu. Aku nggak ada niat jahat mau merebut salon ini. Aku cuma merasa minder sama teman-teman dan tetangga di kampung yang selalu nuntut aku buat cepet sukses. Sukses itu dibangun pakai keringat dan kejujuran, Nadia. Bukan pakai model foto selfie di depan logo orang lain terus bikin cerita halusinasi di media sosial. Gengsi kamu yang setinggi langit itu sekarang malah bikin kamu jatuh dan mempermalukan diri sendiri, kan? Iya Ibu, aku sadar aku salah. Aku udah membohongi semua orang. So tahu di depan senior sampai ngerusak rambut pelanggan berharga Ibu. Aku siap menerima keputusan apa aja, Bu, asalkan aku nggak dilaporin ke polisi atau langsung dipecat hari ini. Jujur melihat kekacauan yang kamu buat, saya berhak memecat kamu detik ini juga tanpa pesangon. Tapi saya masih punya hati nurani. Saya mau lihat apa kamu beneran mau berubah atau cuma takut kehilangan pekerjaan aja. Aku beneran mau berubah, Bu. Aku janji nggak akan naik mobil sisir aneh itu lagi ke salon. Aku mau menuruti semua kata senior. Tolong kasih aku satu kesempatan lagi untuk menebus kesalahan ini, Bu. Oke, saya kasih kesempatan terakhir. Kamu gak saya pecat, tapi posisi kamu diturunkan total. Kamu harus kembali belajar dari dasar. Ikuti pelatihan dari Siska dan dilarang menyentuh rambut pelanggan sebelum kamu lulus ujian dari para senior. Terima kasih banyak Bu Sarah. Aku akan langsung menemui Mbak Siska, Bu. Nah Nadia, sekarang baca keras-keras bab 3 tentang tingkat keamanan produk untuk kulit kepala kering. Jangan sampai kamu tertukar lagi seperti kemarin ya. Iya Mbak Siska, produk untuk rambut kering harus memiliki kelembapan ekstra dan nggak boleh mengandung zat pembersih minyak yang terlalu keras karena bisa bikin rambut mekar kayak singa kesetrum. Aku beneran nyesel udah sok tahu kemarin, Mbak. Bagus kalau kamu udah sadar. Keahlian itu nggak bisa didapat instan cuma modal nekat atau pasang muka tembok di media sosial, Nadia. Kamu harus tahu fungsi dasar setiap botol ini kalau mau jadi penata rambut yang dihargai orang. Kamu benar Mbak Siska, kemarin aku cuma mikirin gengsi dan pujian palsu dari orang-orang di internet sampai melupakan keselamatan rambut pelanggan. Mulai hari ini aku janji bakal rajin belajar dari nol dan menuruti semua arahan dari para senior. Nah begitu dong, itu baru namanya calon penata rambut yang punya masa depan. Sekarang coba kamu praktikin gimana cara memijat kepala yang benar di manekin ini. Pelan-pelan aja ya, jangan kayak orang mau ngajak berantem seperti kemarin.
Begini ya Mbak, terasa lebih rileks dan pas kan? Aku nggak nyangka ternyata belajar dari dasar begini rasanya jauh lebih tenang daripada mengarang cerita bohong setiap hari. Nah, gerakannya udah mulai bener dan stabil itu. Pertahankan terus fokus kamu ya. Besok pagi kita akan lihat gimana kamu menerapkan ilmu baru ini langsung di lapangan saat membersihkan area depan salon. Wah Nadia, rajin banget kamu pagi ini. Teras depan sampai mengkilap begitu. Nggak mau ambil foto selfie dulu di depan logo buat diunggah ke media sosialmu? Nggak usah aku udah kapok main pamer-pameran begitu. Lebih baik aku fokus menyapu bersih lantai ini daripada sibuk mengarang cerita bohong yang bikin pusing kepala sendiri. Nah ini baru namanya Nadia yang jempolan. Sekarang nggak ada lagi ya suara klakson seret dari mobil sisir raksasa yang aneh sering bikin anak-anak kampung heboh itu. Udah nggak ada Pak, mobil sisirnya udah aku kembaliin ke bengkel modifikasi. Pusing juga aku makainya, malah dikira angkutan kebersihan jalanan. Sekarang aku naik angkutan umum aja, yang penting jujur dan tenang. Keputusan bagus Nadia. Membangun harga diri di atas kebohongan memang cuma bikin capek dan ujung-ujungnya mempermalukan diri sendiri di depan orang banyak. Bener Dedi, aku bersyukur Ibu Sarah dan kalian semua masih mau kasih aku kesempatan kedua di sini. Sekarang aku sadar kalau kesuksesan itu butuh proses panjang, bukan soal gengsi kosong. Ya udah, ayo kita lanjut siap-siap lagi di dalam. Sebentar lagi salon udah mau dibuka. Siap Pak, ayo kita buat salon ini semakin maju dengan kerja keras dan kejujuran kita.